Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Syaira Dinta dengan NIM 2206 dari sesi 0052. Jadi di sini saya akan mempresentasikan itu bab 13 tentang kebijakan neraca pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilitas. Yang pertama yaitu ada teman-teman itu ada eh, kebijakan neraca pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilitas. Menurut aspek penting kebijakan neraca pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilitas dalam konteks pembangunan ekonomi. Dari neraca pembayaran yaitu ada merupakan catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Komponen utamanya sendiri yaitu pertama neraca berjalan, yaitu mengukur transaksi barang dan jasa, pendapatan, investasi, dan transfer. Yang kedua ada neraca modal, yaitu mengukur transaksi yang melibatkan perubahan kepemilikan aset keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada neraca keuangan, yaitu untuk mencatat pinjaman dan investasi internasional. Dari berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, ketika akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus pada awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang sesuai di Afrika bertahun-tahun. Setelah krisis menerpa, bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilitas dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF. Krisis pada 1980-an dianggap penting karena cangkupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang, dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Kita kemudian akan mengamati beberapa krisis internasional yang muncul di negara-negara berkembang selama 2 dasawarsa berikutnya. Pertama, krisis Asia Timur pada akhir dasawarsa 1960-an, dan mempertimbangkan bagaimana dampak merugikan dari krisis utang internasional pada warga negara berkembang dapat meminimalkan atau dicegah. Kita menutup mengenai krisis keuangan internasional tahun 2008 yang dimulai di Amerika Serikat tetapi berdampak besar terhadap seluruh wilayah yang negara berkembang.
Jadi di sini kita akan memperluas analisis mengenai peran keuangan dalam perdagangan untuk meninjau aliran sumber daya keuangan internasional yang terdiri dari yang pertama, aliran investasi swasta asing langsung, terutama melalui perusahaan multinasional modern. Yang kedua, kemunculan kembali investasi portofolio keuangan swasta dalam mendukung pasar saham dan obligasi dengan format baru. Yang ketiga, yaitu aliran pengiriman uang dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Yang keempat, yaitu aliran sumber daya keuangan dan teknis publik dalam bentuk bantuan asing bilateral dan multilateral. Yang kelima, yaitu makin pentingnya bantuan keuangan dan teknis swasta dalam bentuk program lembaga swadaya masyarakat. Dan yang keenam ada yang paling sulit tetapi paling penting, aspek bantuan membantu lingkungan yang mengalami konflik dan pasca konflik. Jadi pos-pos neraca pembayaran yaitu perluasan analisis di luar negeri, perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional, kemungkinan kita untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment. Negara-negara berkembang selanjutnya itu transaksi berjalan, berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengaksuran utang, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Secara fisik, transaksi ini mengurangi nilai impor dan ekspor, dan kemudian menambahkan aliran pendapatan invest neto yang diterima dari luar negeri, misalnya selisih antara pembayaran bunga dan dividen pada saham dan obligasi asing dan deposito bank yang dimiliki oleh warga negara berkembang di bawah ke dalam negeri, dikembalikan dengan aliran yang dibawa ke luar negeri dan surat berharga dari negara-negara berkembang. Itu jika ada yang dimiliki warga asing ditambah repatriasi keuntungan dari perusahaan multinasional. Dikurangi pengangsuran utang yang mewakili komponen utama dari defisit transaksi berjalan negara-negara miskin pengutang besar, dan menambahkan item pengiriman dan transfer uang neto publik dan swasta, misalnya uang yang dikirim oleh warga negara berkembang yang bekerja di luar negeri, misalnya warga Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat, warga Aljazair yang di Prancis, Pakistan di Kuwait, di mana merupakan saldo transaksi berjalan. Saldo positif disebut dengan surplus, dengan negatif disebut dengan defisit. Selanjutnya yaitu transaksi modal atau transaksi keuangan, mencatat nilai investasi swasta asing langsung, biasanya dari perusahaan multinasional, peminjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Transaksi ini kemudian mengurangkan item yang sangat penting, terutama bagi negara pengutang utama, apa yang disebut dengan aliran modal keluar dari warga negara, dalam untuk menekankan betapa pentingnya item tersebut. Selama krisis utang tahun 1980-an, warga negara kaya dari
berbagai negara berkembang mengirim sejumlah besar dana ke dalam rekening bank negara maju, bisnis real estate, dan pembelian saham dan obligasi. Pelarian modal ini perkiraan memiliki nilai hingga setengah dari utang total beberapa negara pengutang pada puncak personal utang mereka. Pelarian modal ini mengerdilkan penerimaan pinjaman dan investasi swasta dan publik serta menjadi penyumbang terbesar dalam memperparah neraca pembayaran di banyak negara berkembang. Pelarian modal juga menjadi personal kronis di mana kekuasaan pemerintah autokrasi kurang begitu kokoh. Saldo transaksi modal yang demikian dihitung dari item G tambah H kurang I kurang J dalam tabel 13.1. Selagi saldo positif disebut surplus dan negatif disebut defisit. Terakhir, transaksi cadangan moneter atau cash account atau transaksi cadangan internasional merupakan item penyeimbang bersama dengan item M yang menyelaraskan ketidaksamaan statistik, tetapi terkadang digunakan sebagai proksi atau indikator aliran modal tersamar atau tidak tercatat yang diturunkan atau ditunjukkan sebagai aliran keluar neto dari cadangan valuta asing ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Menampilkan bagan transaksi sederhana mengenai apa yang menjadi item positif kredit dan negatif debit dalam tabel neraca pembayaran. Negara mengakumulasikan cadangan moneter internasional dalam salah satu tiga bentuk berikut. Satu, mata uang kuat, biasanya dolar AS atau Amerika Serikat, tetapi juga bisa dalam bentuk yen Jepang atau euro Eropa. Ketika penjualan luar negeri tersebut lebih banyak dibandingkan pembelian, emas yang ditambang secara domestik atau dibeli, simpanan dalam IMF yang bertindak sebagai bank cadangan bagi setiap bank sentral negara. Selanjutnya itu ada persoalan defisit dan surplus neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran terjadi ketika pengeluaran suatu negara untuk barang, jasa, dan aset asing lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang, jasa, dan aset pada negara lain. Yang kedua itu ada surplus neraca pembayaran terjadi ketika pendapatan suatu negara dari penjualan barang jasa atau aset lebih besar daripada pengeluaran untuk pembelian barang jasa dan aset asing. Kebijakan untuk pengolahan neraca pembayaran. Devaluasi mata uang, penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, mendorong ekspor dan mengurangi impor. Yang kedua ada kontrol perdagangan, penggunaan tarif kuota, dan larangan untuk mengatur impor dan ekspor. Yang ketiga ada kebijakan fiskal, yaitu mengatur pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak untuk mengaruhi permintaan domestik dan impor. Yang keempat, yaitu ada kebijakan moneter, penggunaan suku bunga atau pasokan uang untuk mengelola inflasi dan nilai tukar. Utang luar negeri, jenis utangnya itu ada utang pemerintah, di mana pinjaman yang diperoleh pemerintah dari pembayaran keuangan internasional atau negara lain. Terus yang kedua ada utang swasta, yaitu pinjaman yang diperoleh perusahaan atau individu dari
lembaga keuangan internasional, atau negara lain. Selanjutnya itu ada dampak utang luar negeri. Manfaatnya yaitu untuk mendukung pembangunan infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Resikonya sendiri yaitu beban pembayaran utang, resiko gagal bayar, kemungkinan investasi asing dalam kebijakan domestik. Dari krisis utang. Fase awal yaitu melemahnya perekonomian, meningkatkan ketidakpastian dan penurunan nilai aset. Yang kedua ada fase eskalasi, kehilangan kepercayaan pasar, penarikan dana secara besar-besaran, dan kejatuhan nilai atau uang. Yang ketiga ada fase krisis, yaitu keruntuhan sistem keuangan, gagal bayar utang, dan resesi ekonomi. Selanjutnya yaitu ada fase pemulihan, implementasi kebijakan stabil, restrukturisasi utang, dan pemulihan ekonomi. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk membayar sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak, berbunga rendah, dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, bank untuk mulai memainkan peranan besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar, OPEC, dan pengeluaran pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan pengembangan sektor ekspor. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika dikelola dengan buruk, akan memakan banyak biaya. Belakangan ini, biaya-biaya tersebut melebihi manfaat yang didapatkan bagi banyak negara berkembang. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang adalah pembayaran amortisasi atau likuiditas utang pokok, dan akumulasi bunga merupakan biaya tetap kontraktual pada pendapatan real dan tabungan domestik. Ketika utang makin membesar atau ketika bunga meningkat, maka biaya pengangsuran utang pun membesar. Pengangsuran utang harus dilakukan melalui valuta asing. Dengan kata lain, kewajiban pengangsuran utang hanya dapat dipenuhi melalui pendapatan ekspor, pemangkasan impor, atau penambahan pinjaman eksternal. Dalam situasi normal, sebagian besar dari kewajiban pengangsuran utang negara dipenuhi melalui pendapatan ekspor negara berkembang itu. Akan tetapi, apabila komposisi impor berubah atau tingkat bunga menjolak tajam sehingga membuat pengangsuran utang membengkak, atau apabila pendapatan ekspor menurun, maka kesulitan mengangsur utang akan timbul. Pertama, penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar. Transfer dasar suatu negara didefinisikan sebagai aliran untuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman modal neto, pinjaman internasional,
Transfer dasar diutang sebagai selisih antara aliran masuk modal neto dan pembayaran bunga pada akumulasi utang yang ada. Aliran yang masuk modal neto merupakan selisih antara aliran yang masuk modal kotor dan amortisasi utang sebelumnya. Transfer dasar merupakan konsep penting karena mencerminkan jumlah valuta asing yang didapatkan atau dikeluarkan oleh negara berkembang setiap tahunnya dari aliran modal internasional seperti yang akan Anda lihat. Transfer dasar merupakan negatif dari negara-negara berkembang selama tahun 1980-an, menyebabkan kerugian valuta asing dan aliran keluar modal neto. Persamaan transfer dapat dinyatakan sebagai aliran masuk modal neto atau FN dinyatakan sebagai tingkat penambahan utang eksternal total dan anggaplah D mewakilkan akumulasi utang luar negeri total. Apabila D merupakan presentasi peningkatan dalam utang total, maka FN sama dengan D kecil D besar. Karena bunga harus dibayarkan setiap tahunnya pada akumulasi utang, kita asumsikan R sama dengan tingkat bunga rata-rata sehingga RD mengukur pembayaran bunga tahunan total transfer dasar atau BT. Oleh karena itu, merupakan aliran masuk modal neto dikurangi pembayaran bunga atau BT sama dengan D kecil D besar dikurang R kecil D besar sama dengan dalam kurung D kurang R tutup kurung D besar. BT akan bernilai positif jika D lebih besar dari R dan negara tersebut akan mendapatkan valuta asing. Akan tetapi jika R lebih besar dari D, maka transfer dasar menjadi negatif dan negara ini kehilangan valuta asing. Analisis mengenai pengembangan dan prospek krisis utang memerlukan pengalaman terhadap beragam faktor yang menyebabkan naik turunnya D dan R. Pada tahap awal akumulasi utang, ketika total utang suatu negara berkembang, D masih relatif kecil, tingkat penambahan utang D kecil cenderung tinggi, juga karena akumulasi utang tahap awal berasal dari sumber pemerintah, bukan dari swasta, dalam bentuk bantuan asing, bilateral, dan pinjaman Bank Dunia. Sebagian besar utang ini bersifat lunak. Tingkat bunganya di bawah tingkat bunga pasar dengan periode pelunakan yang panjang. Konsekuensinya, R cukup rendah dan bahkan lebih rendah ketimbang D. Selama akumulasi, utang digunakan untuk proyek pembangunan dengan tingkat pengembalian lebih besar dari R. Valuta asing tambahan dan meningkatnya utang luar negeri bagi negara penerima pinjaman. Bahkan, seperti yang dijelaskan pada proses akumulasi utang untuk investasi produktif di wilayah pembangunan jangka panjang yang layak. Selanjutnya ada penyebab krisis keuangan. Belembung aset atau penurunan nilai aset secara tiba-tiba setelah periode inflasi aset yang berlebihan. Yang kedua ada kegagalan lembaga keuangan. Ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka mengakibatkan penurunan perencanaan, kepercayaan, dan penarikan dana. Selanjutnya ada krisis utang, yaitu ketidakmampuan negara atau perusahaan untuk membayar utang mereka yang dapat memicu ketidakstabilan keuangan. Yang keempat ada faktor eksternal, yaitu perubahan kebijakan moneter di negara maju, perubahan harga komoditas, dan bencana alam. Selanjutnya itu ada kebijakan stabilisasi.
Yang pertama ada kebijakan moneter, menurunkan suku bunga untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong investasi. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan agregat. Yang ketiga yaitu ada restrukturisasi utang, yaitu untuk menunda pembayaran utang, mengurangi suku bunga, dan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Yang terakhir yaitu ada intervensi pasar, yaitu untuk membeli mata uang domestik untuk menstabilkan nilai tukar. Di mana itu untuk memahami kebijakan raca pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilisasi merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, negara dapat minimalkan resiko krisis keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Raca pembayaran utang, krisis keuangan, stabilisasi merupakan isu-isu krusial dalam pembangunan ekonomi. Memahami di mana dinamika dan pertumbuhan antar faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Berbagai aspek terkait keuangan internasional, neraca pembayaran, dan strategi mengatasi masalah utang dan krisis keuangan. Keuangan dan investasi internasional isu-isu utama. Keuangan dan investasi internasional memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Arus modal internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan investasi, teknologi, dan perdagangan. Namun, terdapat beberapa isu utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada volatilitas pasar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga global dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi negara berkembang. Yang kedua yaitu ada ketergantungan terhadap modal asing. Ketergantungan yang berlebihan pada modal asing dapat membuat negara rentan terhadap gejolak ekonomi global. Yang ketiga ada hambatan perdagangan. Proteksionisme dan kebijakan perdagangan internasional yang tidak adil dapat menghambat aliran barang dan jasa sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada krisis keuangan. Krisis keuangan global dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi negara berkembang, menyebabkan penurunan investasi, pengangguran, dan kemiskinan. Selanjutnya itu ada pos-pos neraca pembayaran. Dalam pembayaran merupakan catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua akun utama, akun berjalan dan akun modal. Akun berjalan mencatat transaksi jasa dan barang, pendapatan investasi dan transfer, seperti ekspor, impor barang dan jasa, pendapatan investasi, dan transfer antar negara. Yang kedua yaitu ada akun modal. Akun modal yaitu untuk mencatat transaksi investasi, pinjaman, dan aset. Yaitu investasi langsung dan portofolio, pinjaman dan utang pemerintah dan swasta, dan yang terakhir ada transaksi aset.
Selanjutnya itu ada persoalan defisit pembayaran. Defisit pembayaran terjadi ketika pengeluaran suatu negara melebihi pendapatan dalam transaksi internasional. Hal ini dapat menyebabkan penurunan cadangan devisa, pelemahan mata uang, dan inflasi. Penyebab defisit yaitu defisit dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti impor yang besar, penurunan ekspor, investasi asing yang rendah, dan pengeluaran pemerintah yang tinggi. Selanjutnya itu ada dampak defisit. Dari dampak defisit itu sendiri yaitu pembayaran dapat berdampak negatif bagi perekonomian seperti penurunan nilai tukar mata uang, kesulitan dalam membayar utang luar negeri, dan penurunan kepercayaan investor. Selanjutnya itu ada akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Akumulasi utang terjadi ketika suatu negara terus-menerus meminjam uang dari luar negeri untuk menutupi defisit pembayaran. Yang pertama ada fase awal, negara menikmati pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri. Yang kedua ada fase menengah, yaitu untuk utang terus meningkat dan negara mulai kesulitan untuk membayar bunganya. Yang ketiga itu ada fase krisis, yaitu negara gagal membayar utang dan terjadi krisis keuangan yang dimana berdampak pada perekonomian. Selanjutnya yaitu ada upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi, IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Untuk mengatasi instabilitas makroekonomi yang dipicu oleh utang dan krisis keuangan, IMF atau seringkali memberikan program stabilitas ekonomi. Program ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan makroekonomi dengan melakukan beberapa kebijakan seperti kebijakan fiskal, yaitu penurunan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu peningkatan suku bunga untuk menekankan inflasi. Yang ketiga, kebijakan devaluasi, penurunan nilai mata uang untuk meningkatkan daya saing ekspor.
Namun, program stabilitas IMF klasik seringkali dikritik karena dianggap terlalu fokus pada penghematan fiskal, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya yaitu hutang najis dan pencegahannya. Istilah hutang najis seringkali digunakan untuk menggambarkan utang yang dianggap tidak adil, tidak transparan, atau berpotensi merugikan. Pencegahan utang najis dapat dilakukan melalui 1. Transparansi, memastikan proses peminjaman yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, akuntabilitas, mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan utang. Dan yang terakhir, berkelanjutan, memastikan utang yang diambil tidak melebihi kemampuan negara untuk membayar. Selanjutnya itu resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentaan dan berkesinambungan. Krisis utang yang melanda negara berkembang pada 1980-an dan 1990-an mendorong lahirnya berbagai inisiatif untuk penyelesaian masalah utang seperti insentif Brady, memperbaiki profil utang negara berkembang dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru yang lebih mudah dibayar. Yang kedua, inisiatif HIPC, yaitu memberikan penghapusan utang kepada negara miskin yang sangat terlilit utang. Yang ketiga, Millennium Development Goals atau MDGs, memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada kemajuan dalam resolusi krisis utang, kerentanan terhadap utang masih banyak berkesinambungan, terutama di negara berkembang. Bank umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik dan krisis utang kemungkinan dapat berulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilan pada penjadwalan ulang utang, terpaksa mendevaluasikan mata uang dan mencari pinjaman siaga khusus untuk pembayaran kewajiban untuk jangka pendeknya. Hampir setengah dari modal investasi portofolio swasta yang telah masuk ke Meksiko dan negara pengutang Amerika Latin lainnya antara lain Brazil, Argentina, dan Venezuela.
Pada awal 1990-an, akhir ditarik kembali. Meksiko saat itu terpaksa mencanangkan program pengetatan baru yang semakin memburuk kondisi yang terjadi di kalangan kelas menengah yang mengecil dan kalangan pekerja miskin. Pada tahun 1992, bank-bank umum besar dan investor Wall Street sekali lagi terkejut dengan langkah yang diambil Meksiko. Aliran uang panas yang dulunya dianggap sebagai anugerah bagi program reformasi ekonomi Meksiko kini menjadi beban karena kebanyakan investor menarik dana mereka secara tiba-tiba dan hampir bersamaan. Kegagalan pembayaran utang efektif pada tahun 2001 oleh Argentina, kisah lainnya yang dianggap berhasil, menunjukkan bahwa krisis utang di negara berkembang dapat senantiasa menjadi masalah. Kecemasan akan instabilitas kembali meruak pada tahun 1997 dan 1998. Korea Selatan, Indonesia, Thailand, juga Rusia, Brazil, negara-negara lain meminjam dana dari IMF dengan persyaratan ketat. Di Korea Selatan dan negara lainnya, wacana publik berpusat pada pembahasan bahwa persyaratan ketat ini telah menyebabkan resesi besar yang sebenarnya bisa dihindari. Dan untuk meresponnya, pemerintah di seluruh Asia Timur dan di luar kawasan itu berusaha untuk menggenjot ekspor, melunasi pinjaman IMF, dan membesarkan cadangan falas selama dasawarsa berikutnya. Program ini dirangsang juga oleh nilai dolar yang dipandang terlalu tinggi dari nilai sebenarnya, disertai catatan defisit perdagangan Amerika Serikat yang terus membesar. Surplus transaksi berjalan dalam perekonomian Asia yang tumbuh cepat dalam tingkatan yang signifikan, merupakan cerminan dari defisit yang dialami Amerika Serikat dan beberapa negara OECD pendapatan tinggi lainnya. Ketidakseimbangan ini agak berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Keseimbangan masa lalu dan proyeksi IMF dari musim gugur 2010 ditampilkan pada Praga pada tabel 13.2. IMF mempromosikan pelembarnya ketidakseimbangan pada tahun-tahun mendatang. Proyek ini berkelanjutan, ketidakseimbangan tersebut masih belum menentu. Inisiatif HIPC, inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin. Pengutang besar diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. Mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah peringanan utang melalui lembaga keuangan internasional. Tetapi pada tahun 1999, hanya 4 dari 36 negara miskin terpilih yang masuk kualifikasi. G8 kemudian sepakat untuk menyisihkan sekitar 100 dolar miliar untuk memperkaya keringanan utang bagi negara-negara HIPC yang ditunjukkan
dari sudut pandang bank luar atau Bank Dunia, IMF. Bahkan mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Komitmen ditunjukkan melalui apa yang disebut dengan dokumen strategi pengentasan kemiskinan. Tetapi kemajuan dalam komitmen akan dana ini ternyata lebih lambat dari yang diperkirakan. Dan proses PRPSP dibahas lebih lanjut dan dianggap mengecewakan. Keringanan utang yang substansial bagi negara-negara Afrika Sub-Sahara dijanjikan pada pertemuan G8 pada tahun 2005, meskipun para kritikus menyatakan bahwa komitmen yang dibuat kurang menyeluruh dan pengurangan utang masih terlampau lambat. Kemajuan besar telah dibuat bagi banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Selanjutnya itu ada krisis keuangan global dan negara berkembang. Krisis keuangan global dapat berdampak signifikan terhadap negara berkembang. 1. Penurunan investasi. Investor asing menarik modal dari negara berkembang sehingga mengurangi investasi. Yang kedua, pelemahan mata uang. Nilai tukar mata uang negara berkembang melemah terhadap mata uang negara maju. Yang ketiga, penurunan ekspor. Permintaan global terhadap ekspor negara berkembang menurun. Selanjutnya yaitu peningkatan kemiskinan. Krisis keuangan global dapat menyebabkan pengangguran, penurunan pendapatan, dan kemiskinan. Diawali dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007, dunia mengalami krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Bagian ini meringkas awal analisis mengenai dampak yang pembangunan ekonomi. Proyek ini atas analisis yang masih diperbarui ketika tulisan diterbitkan pada bulan Januari 2011. Terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi yang banyak di negara berkembang, dapat residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Juga mengirim uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asal dan investasi asing langsung. Dua topik ini membahas tentang pengentasan kemiskinan juga melambat atau bahkan memperparah kemiskinan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk benar-benar pulih dari krisis keuangan besar. Asal mula krisis ini berawal dari Amerika Serikat, tetapi banyak negara berkembang yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tinggi untuk memperluas ekonomi mereka. Periode pemulihan ekonomi yang lambat mungkin berdampak pada berbagai wilayah dunia. Sepanjang sejarah, negara-negara yang mengalami krisis keuangan telah mengurangi pertumbuhan impor selama periode yang lebih panjang. Pada awalnya, sebagian besar Asia telah menunjukkan ketahanan mereka dan perdagangan intrakawasannya meningkat. Selanjutnya itu ada strategi mengatasi krisis keuangan.
Strategi mengatasi krisis keuangan dan utang di negara berkembang harus bersifat komparatif dan berfokus pada jangka panjang. Pertama itu penguatan kelembagaan, memperkuat sistem keuangan dan lembaga pengaturan keuangan. Selanjutnya itu ada diversifikasi ekonomi atau mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Selanjutnya yaitu ada promosi investasi dalam negeri, yaitu untuk meningkatkan investasi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan utang yang bertanggung jawab, menerapkan kebijakan pengelolaan untuk utang yang transparan dan akuntabel. Kerjasama internasional juga sangat penting dalam mengatasi krisis keuangan dan utang di negara berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.